Dusun Liangan terletak di kaki Gunung Sindoro. Jarak dari puncak Sindoro berkisar hanya 6 km. Lokasinya 22 km arah barat laut dari pusat kota Temanggung di Jawa Tengah. Udara yang sejuk dan bersih, air yang melimpah, dan tanah yang subur membuat desa ini sangat nyaman bagi 300 keluarga yang menghuninya. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Liangan adalah bertani. Selain menanam padi dan kentang, pada umumnya mereka menanam tembakau yang menjadi komoditi khas Temanggung. Anjloknya harga jual tembakau pada periode tahun 2004 dan 2005 memaksa para petani Liangan beralih profesi. Mereka kemudian menjadi buruh penambang pasir dan pemecah batu. Profesi inilah yang kemudian menyingkap rahasia yang sudah berabad-abad terkubur di Liangan. Pada tahun 2008, Slamet Paruji menemukan konstruksi yang tak lazim saat ia sedang menambang pasir. Temuannya ini merupakan susunan yang terdiri dari batu dan kayu yang telah menjadi arang. Berawal dari penemuan itu, Balai Arkeologi Yogyakarta melakukan penelitian dan penggalian intensif di Liangan. Penggalian yang dipimpin oleh arkeolog Sugeng Rianto ini menghasilkan berbagai temuan penting. Meneruskan penggalian yang sudah ada, para arkeolog menemukan 5 candi yang tersusun berurutan. Di samping urutan candi, mereka menemukan sebuah jalan desa selebar 5 meter yang tersusun dari batu alam. Jalan ini dibatasi oleh talut batu dan pagar candi di kanan dan kirinya. Jalan ini diduga melintasi desa Liangan kuno. Seorang warga menemukan konstruksi yang sama saat ia akan mendirikan pondasi rumah. Jaraknya sekitar 500 meter dari kompleks candi. Pada tahun 2011, tim kembali menemukan bangunan petirtaan di sebelah jalan batu itu. Petirtaan adalah tempat membersihkan diri sebelum memasuki candi untuk beribadah. Para peneliti menemukan berbagai fragmen arang. Selain di Liangan, fragmen arang hanya dijumpai di Gunung Tambora. Temuan perkakas keramik diyakini berasal dari era dinasti Tang di abad ke-9. Ada pula perkakas berbahan logam berupa parang, ujung tombak, hingga teko perunggu berbentuk singa. Beragamnya temuan di Liangan membuat para peneliti yakin Liangan adalah sebuah situs yang kompleks. Jadi, berada di kaki Gunung Sindoro, warga Liangan kuno sudah akrab dengan bencana erupsi gunung berapi. Mereka belajar membuat talut pelindung yang kokoh dan belajar memperbaiki rumah. Warga Liangan kuno bertahan meskipun guyuran material vulkanik dari letusan Sindoro terus-menerus mengancam mereka. Hujan adalah penanda datangnya masalah besar bagi situs Liangan yang sudah dibuka. Permukaan batu yang menjadi basah memungkinkan tumbuhnya mikroorganisme yang mengancam keberadaan situs. Pelapukan ini dipercepat oleh struktur tanah yang kurang padat. Di berbagai titik, tim delinasi menemukan berbagai kerusakan akibat erosi tanah. Temuan fragmen arang di Liangan menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan konservasi. Arang yang ditemukan bervariasi jenis dan kepadatannya. Mulai dari arang kayu pohon yang terbakar, hingga bekas permukiman kuno yang hancur oleh panasnya erupsi gunung berapi. Yang paling unik adalah temuan padi yang telah menjadi arang. Rapuhnya fragmen arang dan belum adanya metode konservasi yang cocok membuat banyak temuan itu rusak tanpa sempat didokumentasikan. Karena berbagai tantangan besar ini, maka tim Balai Pelestarian Cagar Budaya berupaya menyusun rekomendasi prioritas pemugaran situs Liangan. Dengan adanya rekomendasi prioritas pemugaran situs inti, tim dihadapkan dengan pertanyaan baru. Seberapa besarkah situs Liangan ini? Untuk itu, tim delinasi harus menyusuri persawahan,
untuk memetakan batasan-batasan situs yang akan dimasukkan dalam peta pemugaran. Dengan batasan wilayah yang jelas, akan memungkinkan didirikannya museum yang informatif dan terintegrasi, serta bisa menyampaikan pesan penting tentang sejarah dan kebencanaan. Hanya saja, batasan area situs dan rencana museum ini bisa berbenturan dengan masalah kepemilikan lahan dan mata pencaharian para penambang pasir. Melihat bahwa pembebasan lahan tak boleh mengesampingkan fakta sosial yang ditemui di Liangan. Permasalahan tak berhenti dengan pembebasan lahan saja. Keterlibatan masyarakat adalah kunci pelestarian situs. Selain kajian bersama oleh para peneliti BPCB se-Indonesia, Andi Muhammad Said juga menekankan pada pelibatan masyarakat dalam merekonstruksi situs Liangan. Rasa memiliki situs diharapkan bisa menjadi kunci menyelesaikan masalah pencurian artefak. Masalah pencurian ini ditangani oleh warga yang tergabung dalam tim peduli Liangan. Dengan berhati-hati supaya tidak terjadi saling tuduh, mereka memburu barang-barang yang hilang. Warga Liangan pun bahkan rela mengumpulkan dana swadaya masyarakat untuk membiayai operasi pencarian. Minimnya informasi membuat mereka sering didahului para penada. Meski sering menemui kegagalan, usaha mereka pun berkali-kali berbuah manis. Beberapa artefak yang dicuri berhasil dikembalikan dan langsung diserahkan ke BPCB Jawa Tengah untuk didata dan diamankan. Perkakas keramik sering ditemukan dalam kondisi pecah dan malah tidak dilirik pencuri. Namun banyaknya pecahan keramik menjadi PR yang memusingkan banyak orang. Temuan dan permasalahan situs Liangan memanglah kompleks. Situs Liangan juga membawa banyak pelajaran tentang sejarah yang sudah lama terkubur karena bencana alam. Terlebih lagi ketika kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terjalin erat, pelestarian benda cagar budaya berarti mewujudkan berbagai harapan untuk masa depan.